Alhamdulillah, Alhamdulillah, alladzi hadana lil iman wal islam wal ihsan. Wa ma kunna linahtadi illa an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah tahadatan yu'ribu bihal lisan. Amma tadammanahu al-janan min at-tasdiq biha wal iz'an. Tasbutu biha fi sudur min al-imani qawaiduh wa taluhu ali ahli al-yaqin. من سر ذلك الإشعان وأشهد أن سيدنا محمدا عبدا صادقا في قوله وفعله ومبلغا عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بصيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بصرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Segala puji bagimu ya Allah. Kau berikan kami kesempatan pada malam Senin ini, malam dilahirkannya ya Lailatul Isnin madza safahat yumnaka syaraf asrum wa min ghina Lailatul bidu fid dunya laha nasibun ilaika wa anta miftahus sana wal qadru wal a'yadu wal mi'rajun ilaika wal qadru wal a'yadu wal mi'rajun ilaika نسيب أنت الذي يحزن أعينا الذي يحزن أعينا يا Lailatul Isnin, wahai malam Senin, apa yang membuat kau menjadi mulia? Dari wangi-wangian dan keharuman, tiada hari mulia di muka bumi ini kecuali memiliki nasib dan andil darimu, wahai malam Senin. Wa anta miftahu sana, dan kau adalah pembuka dari hari-hari besar yang lainnya. Wal qadru lailatul qadr wal a'yadu idul fitri wa idul adha wal mi'raju lailatul mi'raj isra wal mi'raj, kembalinya kepada Lailatul Isnin. Jikalau tidak ada malam Senin, malam kelahiran Nabi Muhammad, sana tidak ada itu semua. Ini syair dari Syekh Muhammad Amin Qutbi yang berkata, Ana uhibbu Muhammadan wallahu khairu sahida. Yang berkata juga dalam qasidah yang lain, inni wasaltu ilal habibi fi lailatin wa siwaya yaqta ba'duha fil azhuri. Dan syair dia juga Sayyidina Nabi Syair Sayyidi Muhammad Amin Qutbi, seorang wali Allah besar, guru daripada Al-Faqir, punya guru bersambung nasab Al-Faqir dalam keilmuan, bisa melalui Sayyid Al-Habib bin Salim bin Abdullah bin Umar As-Satiri, bisa melalui Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, karena keduanya merupakan murid daripada Sayyidi Muhammad Amin Qutbi, seorang ulama yang sangat mencintai Nabi Muhammad bin Abdullah. Ana uhibbu Muhammadan wallahu khairu sahida. Aku cinta kepada Nabi Muhammad dan Allah sebaik-baik sebagai saksi atas dasar kecintaanku kepada Nabi Muhammad. Tadi qasidah yang dibacakan cukup sudah peringatan bagi kita. Tidakkah menderita kita jikalau teruskan terhijab dengan Nabi Muhammad bin Abdullah? Tidakkah terhijab bahwa cahayanya kita katakan jauh lebih terang dari matahari? Tapi mengapa mata ini masih terhijabkan? Karena dosa yang kita lakukan, karena kemaksiatan yang kita perbuat, sehingga kita terhijabkan dari Nabi Muhammad. Amalan sunnah yang kita kerjakan tidak tulus semata-mata karena Nabi Muhammad, semata-mata tidak kita lakukan untuk Nabi Muhammad. Tidak ada rasa ta'zim kepada Nabi Muhammad, tidak ada rasa kebanggaan diri kepada Nabi Muhammad. Bahkan ketika kita membacakan maulid, jikalau kita berbicara dengan orang lain, lantas orang lain tersebut berpaling dari kita, kita akan tersinggung. Bagaimana kita bacakan maulid Nabi Muhammad dan domirnya semua domir hip hop, tapi hati kita masih memikirkan siapa yang ada di sebelah kita.
Apakah jauh lebih penting dari Nabi Muhammad? Apakah yang di sebelah kita jauh lebih mulia dari Nabi Muhammad? Atau kita memikirkan diri kita sendiri, apakah diri kita jauh lebih mulia dari Nabi Muhammad? Jikalau kita berbicara dengan teman kita, dia akan tersinggung. Jikalau kita berpaling, bagaimana Nabi Muhammad? Tidakkah cukup dalam keseharian kita berbicara dengan manusia menggunakan pikiran, bahkan jiwa kita dan hati kita? Tapi ketika maulid ini khususkan kita hadapkan hanya Nabi Muhammad di hadapan kita. Jangan lagi kita berpikir siapa di sebelah kiri dan kanan kita yang menyebabkan tidak ada lagi kehusuan di dalam diri kita. Jangan lagi ada diri kita yang ada hanya Nabi Muhammad. Zerokan, nolkan diri kita. Kita bukan lagi siapa-siapa, kita hanyalah umatnya yang mendapat kemuliaan karena dapat memuliakan Nabi Muhammad. Hadatan yu'ribu bihal lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiq biha wal is'ad. Allahumma salli asyhadu anna sayyidina Muhammad abda sadiqa fi qawli wa fi'li. Nabi Muhammad paling senang ketika dipanggil sebagai hamba. Abduhu wa rasuluh. Hambanya dan utusannya. Itu panggilan yang paling disukai Nabi Muhammad. Ketika panggilan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sebagai umatnya, laksana panggilan Sayyid, lebih pantas kita ucapkan untuk Nabi Muhammad. Karena berkat risalah yang beliau ajarkan kepada kita, kita dapat dengan jelas, terang, benderang mengetahui jalan bagaimana menuju kepada Allah. Makanya ketika Imam Ali ditanya, hal ta'rifu rabban bi Muhammadin atau ta'rifu Muhammadan bi Rabbi? Apakah kau mengenal Allah karena Nabi Muhammad? Apakah kau mengenal Allah karena Nabi Muhammad? Berarti kita jauh lebih mengenal Nabi Muhammad ketimbang Allah. Imam Ali gitu katanya. Atau kebalikannya, hal ta'rifu Muhammad dan birabbi, atau kau mengenal Nabi Muhammad karena Allah? Kata Imam Ali, tidak juga seperti itu. Araftu rabban birabbi. Aku mengenal Tuhanku Allah dari Allah. Walakin Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menjelaskan jalan untuk mempercepat mengenalnya. Jalan yang diajarkan Nabi Muhammad agar kita umatnya sampai kepada Allah. Itu tujuan daripada risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Risalah yang dibawakan Nabi Muhammad agar kita betul-betul mengesahkan Allah. Agar kita betul-betul mengetahui sifat rahmannya Allah, sifat rahimnya Allah, sifat latifnya Allah, sifat khabirnya Allah. Jangan hanya kita ucapkan hafal asmaul husna, alhamdulillah, tapi akan lebih bermanfaat jika itu asmaul husna betul-betul kita tanamkan di dalam hati kita. Dan kita rasakan kehadirannya di dalam hati kita, bahwa Allah melihatku, bahwa Allah zat yang maha melihat, bahwa Allah zat yang maha mendengar, bahwa Allah zat yang maha mengetahui. Jadi tidak ada yang perlu kita takuti kecuali Allah. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan kecuali Allah. Tidak ada yang perlu kita harapkan kecuali Allah. Tidak perlu ada satupun makhluk yang kita sandarkan kebutuhan kita kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah akan menunduk kepala ini dan bersujud kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak akan menada laksana pengemis di malam hari kami menangis mengucurkan air mata karena membutuhkan keridhaan Allah. Dia akan mengangkat tangan ini meminta. Karena kalau Allah masih cinta hambanya, maka Allah akan berikan kepada dirinya
rasa hancur hati, munkasiratul qulub min ajli, kata Allah. Akan hancur hatinya karena rasa cintanya kepadaku. Seperti seorang pecinta yang menunggu jawaban dari kekasihnya, akan selalu bergejolak jiwanya. Nggak tahu, Ibu Sin mungkin lagi mabuk cinta. Semoga cinta seperti kecintaan kepada Allah, kecintaan melalui Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan yang mengantarkan kita kepada keridhaan dari Allah, kecintaan yang membuat ketenangan jiwa kita. Tidak ada di dunia ini yang kita cintai kecuali Nabi Muhammad. Bukankah Nabi Muhammad yang memerintahkan hal tersebut di dalam hadis? Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran. La yu'minu ahadukum hatta yakuna uhibbu nafsi. Tidak beriman di antara kalian sehingga mencintai diriku. Rahibbu ni sama. Hatta tidak beriman di antara kalian sehingga mencintai diriku melebihi bahkan kedua orang tuanya. Di dalam Al-Quran jelas. In kana, kalian jikalau kalian lebih mencintai harta benda kalian, tijaratin tasawna kasada wa masakin tardawna ahabu ilayya minkum min Allahi wa rasuli wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tillah bi amri. Di awal, in kana aba'akum wa abna'akum wa ihwanukum wa azwajukum wa asiratukum. Jikalau anak kalian, orang tua kalian, istri kalian, saudara-saudara kalian, perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, harta benda yang kalian khawatirkan kehilangannya, rumah-rumah yang kalian inginkan, idam-idamkan, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Hati-hati kata Allah, hatta ya'tillah bi amri, akan dibalak oleh Allah sehingga kalian tidak akan dapatkan apapun. Karena jikalau kecintaan terhadap sesuatu dan Allah masih mencintai kita, laksana kita akan dijauhkan dari kecintaan terhadap orang yang kita cintai atau apapun benda di dunia ini. Karena Imam Ghazali menjelaskan hal tersebut. Jikalau kita lebih mencintai anak kita, laksana kita akan dijauhkan dari anak kita. Jikalau Allah mencintai kita. Karena Allah tidak rela diduakan. Cintailah anak kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ajarkan kepada anak kita salat, ajarkan kepada keluarga kita salat. Makanya kalau perempuan zaman dahulu ditinggal suaminya jalan, gak bingung mereka. Kau tidak diberikan nafkah oleh suamimu, gak bingung mereka. Gak bingung. Tangganya menghasut, kau gak minta nafkah dari suamimu, mau meninggalkan kau berdakwah kemana, pergi kemana. Nah, karena masih ada ya Razzaq, suamiku hanya memberikan aku makan, tapi bukan pemberi rezeki. Sedangkan pemberi rezeki Allah tetap ada, kan tetap memberikanku rezeki. Suamiku hanya perantara yang hanya memberikan makan. Adalah perkataan orang-orang saleh, wanita-wanita saleh. Mereka tidak ragu. Dan kecukupan. Tulis kalimat ya basit di pintu kalian, tapi dengan sakal. Besok Habib ajarkan kepada kalian, insya Allah minggu depan kalau mau ditampilkan atau yang mau fotokopi, tulis basit, taruh. Nggak akan kekurangan rumah kalian dari rizki dan nggak akan kefagir. Nggak akan satu hari kalian dalam keadaan kurang. Ya basit asma Allah. Tapi ilmu Allah mana kita mau cari? Baca kitab tidak pernah. Padahal ayat yang turun pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baca kitab tidak pernah. Baca Quran tidak pernah. Al-Quran laksana dongeng mungkin. Dengar azan laksana sementara, azan dengar tapi seakan-akan tidak mendengar. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Mana kemenangan yang kita dapatkan? Kemenangan dari apa? Karena bainal ghalab wal hawa ini tipis bedanya.
Di dalam kitab Idahul Asrar, Ulumul Mugarrabin dijelaskan itu. Bainal hawa wal ghadab, tipis bedanya. Ghadab menginginkan sesuatu tapi dikerjakan, iradah, ada iradah. Tapi kalau hawa hanya tamanna, hanya berangan-angan. Saya ingin berbuat baik, jadi tidak berbuat baik. Tapi kalau iradah, dia ingin berbuat baik, dia melangkahkan kakinya untuk berbuat baik. Itu bedanya bainal ghalab wal hawa. Beda tipis. Ghalab mengajarkan kita rasa takut kepada Allah akan perbuatan dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita kerjakan, sehingga kita menangis di malam hari mohon ampun kepada Allah. Tapi hawa menggiring manusia untuk berputus asa dari rahmat Allah, sehingga sudahlah, aku pendosa, tidak mungkin Allah maafkan, aku pendosa, tidak mungkin Allah ampuni, aku pendosa, tidak mungkin Allah kabulkan doaku. Beda-beda tipis. Hati-hati. Itulah pentingnya menuntut ilmu. Makanya kata Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran Ibn Abdurrahman As-Saggaf, al-jahlun nar lidinil mar'i yuhrikuhu wal ilmu ma litilkan nar yudfiha. Kebodohan adalah api yang membakar orang tersebut, membakar segalanya, membakar amal ibadahnya. Amal ibadahnya tidak diterima kalau tanpa adanya ilmu. Aliman bi ilmihi lana wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Sahib Zubat, siapa yang bekerja tanpa adanya ilmu, maka amalnya mardudatun la tuqbalu, maka amalnya akan tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kali. Jadi berilmu dan beramal wajib dengan ilmu yang kita ketahui. Pelajari ilmu, karena itulah pentingnya ini ilmu. Rasulullah apa yang diminta oleh Nabi Muhammad? Apa yang diminta oleh Nabi? Apa minta dunia? Minta surga? Tidak. Yang diminta oleh Nabi Muhammad, Rabbi zidna ilman. Yang diminta oleh Nabi Muhammad apa? Rabbi zidna ilman. Karena semakin tinggi keilmuan kita, akan semakin besar kecintaan kita kepada Allah. Semakin tahu hak-hak kita sebagai hambanya, dan tahu kewajiban kita sebagai hamba, dan tahu hak Allah sebagai sang Tuhan, sang Khalik. Mengenal kita hanya hamba. Terus mau minta surga, mau minta ini. Kalau semakin mengenal Allah akan malu minta itu semua. Maka semakin tinggi seorang seperti Rabi'atul Adawi, ya Allah la ubali in adkhalin nar wa anta radi anna ahabbu ilayya in adkhulil jannah wa anta lam tarda. Ya Allah, jika kau masukkan aku ke dalam neraka sedangkan kau ridha kepada aku, kata Rabi'atul Adawiyah, lebih aku sukai ketimbang kau masukkan surga tapi kau tidak suka kepada aku. Allahu Akbar. Lagi tidak peduli lagi surga dan neraka. Tidak pedulikan itu semua. Ini magum orang-orang yang luar biasa. Magum mereka yang menghabiskan dirinya hanya untuk Allah. Menghabiskan detik-detik dan waktunya hanya untuk Allah. Jadi tuntut ilmu, tidak ada habisnya ini ilmu Allah. Dan semakin kita menggali akan semakin menemukan kelezatan yang tiada tara di dalam menekuni ilmu Allah. Di sini tadi Habib baru baca di kitab Tazkirun Nas, nggak ada bosan-bosannya baca ini kitab. Disunnahkan aslafun saleh kalau malam Senin seperti malam kita hari ini, disunnahkan kalau sholat baca surat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Seperti contohnya ya Muzammil, ya Mudaththir, ya Duha, Alam Nasrah dan ghair zalik. Disunnahkan itu. Ya. Disunnahkan membaca surat-surat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajari ilmu, kemudian berdoa di sini, ya Maulana ya Mujib, ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil haqid
bil habib taqdi hajatina gharib. Ya Maulana ya Mujib, wahai Tuhan kami yang maha menerima doa orang yang berdoa, ya Mujib, yang mendengarkan orang yang meminta, menjawab seruan orang yang memohon. Itu kalimat Mujib. Ya hadiran la yaghib, yang selalu hadir bersama kita dan tidak pernah ghaib. Kalau kita mengatakan Allah ghaib dari diri kita, berarti Allah tidak ada. Berarti kita telah syirik. Makanya man ya'sillah wa huwa ya'rif anna Allah yarahu wa huwa ihana li nadratillah. Siapa yang berbuat maksiat dan dia merasa sadar kemaksiatannya dilihat oleh Allah, karena Allah zat yang maha melihat, sungguhnya dia di dalam menyepelekan pandangan Allah. Tapi kebalikannya lebih dahsyat. Siapa yang melakukan perbuatan dosa dan kesalahan dan dia tidak merasa Allah melihatnya, maka dia telah keluar dari agama Allah. Karena mengira Allah tidak mengetahui dan tidak melihat. Kedua pilihan yang sulit. Yang benar tinggalkan. Maka yang berat bukan mengerjakan sesuatu ketaatan dan kesolehan amal, tidak berat. Makanya Habib Al-Hasan bin Abdullah bin Umar bin Ahmad Asy-Syatiri, khairul amal tarkul maharim. Baik-baik amal adalah meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Itu yang paling berat bagi kita. Menggunjing orang lain, menggimbau orang lain, menentang kedua orang tua, mendurhakai kedua orang tua, menentang suami tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak. Itu yang diharamkan oleh Allah. Tidak ada lagi rasa hormat antara mukmin yang satu dengan yang lain. Saling mengecilkan, saling menjatuhkan, saling mengolok-ngolok, sehingga lisannya sulit untuk berselawat, sehingga kakinya diharamkan untuk hadir di majelis-majelis yang mulia. Pikirkan diri kita. Ajak orang lain, pengen dilihat Nabi Muhammad, ajak mereka yang belum pernah berselawat, di jalan itu masih banyak, ajak mereka berselawat. Lebih baik daripada kalian sholat 1000 rakaat itu malam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tenang, oh ini orang tidak pernah selawat. Wasilah wasilah siapa ini orang berselawat? Oh wasilah fulan bin fulan. Pandangan senyum dari Nabi Muhammad. Tapi sholat kita 1000 rakaat belum tentu diterima Allah. Sholat dulu capek, sholat nggak usah dilakukan, ngapain dilakukan? Sholat sunnah capek, ngapain dilakukan? Buat apa dilakukan? Bukankah semakin mengecilkan Allah ketika kita melakukan kewajiban, melakukan suatu. Nabi Muhammad menjadikan sholat qurratu aini fi sholat. Aku jadikan sholat seperti qurratul ain, penyejuk mataku, kenikmatan. Kalian kenikmatan kalian apa? Itu kenikmatan Nabi ketika mengerjakan sholat. Jadikan sholat sebuah kenikmatan. Jadikan sholat sebagai ajang kalian berdialog dengan Allah. Jadikan sholat sebagai ajang kalian bermunajah dengan Allah. Jadi jangan lagi ada makhluk. Bahkan dalam sholat kita masih mikirkan manusia. Oh, dibagus-baguskan bacaan kita agar mendengarkan manusia. Nah, di sini Habib Abu Bakar bin Abdul Attas baca suratul Yasin biqadril Fatihatul Kitab. Kenapa? Safa'ul bal. Karena bersihnya hati. Barakatul waqt. Sehingga keberkahan waktu berjalan di antara mereka seakan-akan lebih lambat daripada makhluk yang lain. Yang berkata sahibut Tazkirun Nas Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas. Wa kana radhiyallahu anhu ma kunta ima idza safa'al bal Agra Yasin fi muddat Agratul Fatihah. Kalau udah bersih hati, maka akan baca Yasin seukuran Fatihatul Kitab. Keberkahan waktu timbul. Keberkahan waktu, makanya jangan heran bisa sholat 1000 rakaat. Karena keberkahan. Sesuatu yang dilakukan dengan nikmat, oh kayaknya cepat. Ya, padahal sudah lama kita duduk. Kalian duduk berbincang dengan kekasih kalian, apalagi yang lagi jatuh cinta.
Udah 2 jam telepon kayak baru 1 menit. Allahu Akbar. Tanya sama yang jatuh cinta. Yang udah tua udah karatan cintanya sama Allah sama Rasul. Sama. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mengantarkan kita kepada Allah dan Rasulnya, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan ilmu yang makin menjauhkan diri kita dengan Allah. Man yasdad ilman walam yasdad hudan walam yasdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah kedekatannya kepada Allah, tidak bertambah dirinya kecuali tidak mendapatkan hidayah dari Allah, tidak bertambah kecuali semakin jauh dari Allah. Bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, tidak semakin dekat tapi semakin jauh. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min ilmi la yanfa wa min qalbin la yahsa. Aku berlindung darimu ya Allah daripada ilmu yang tiada manfaat, daripada hati yang tiada kehusuan. Hati tidak pernah khusyuk, na'udzubillah. Bahkan ketika sholat enggak ada khusyuk. Kalau dulu tabi'in bernama Rabi' bin Hisham, seorang murid kesayangan Abdullah bin Mas'ud, ini khusyuk bahkan di luar sholat, bukan hanya di dalam sholat. Dia kalau ketuk rumah gurunya Abdullah bin Mas'ud, pembantunya Abdullah bin Mas'ud, ketika ditanya sama Abdullah bin Mas'ud, man alal bab, siapa yang mengetuk pintu rumahku? Hadzal a'ma tilmidzukum alal bab. Itu muridmu yang buta di depan pintu. Kenapa selalu menunduk, menangis dengan rasa takut? Padahal bukan dalam keadaan sholat. Sampai orang mengira dia buta. Bayangkan. Ngelihat api langsung pingsan. Masuk waktu sholat tidak bangun. Masuk sampai hari berikutnya baru tersadarkan. Ini apa benar? Aku takut aku disiksa oleh Allah dalam akhirat. Bayangkan. Sehingga Abdullah bin Mas'ud la ra'akan Nabi la farah minka. Seandainya Nabi bertemu denganmu pasti akan mencintaimu, kata Abdullah bin Mas'ud. Karena kehusuan, bukan hanya dalam sholat. Khusyuk itu bukan diam ya. Khusyuk tapi ketenangan jiwa. Ketentraman jiwa. Menghadirkan hadirat Allah. Enggak ada diri kita yang ada Allah. Tadi saat salawat kita hadirkan Nabi Muhammad. Domirnya domir khitab. Domirnya ada di hadapan kita. Kamu ya Muhammad, salam kepadamu ya Muhammad. Tapi kita berpaling hati dari Nabi Muhammad. Karena yang dilihat bukan pandangan mata, tapi yang dilihat hati. Hadapkan hati kita hanya untuk Allah ketika salat. Hadapkan hati kita hanya untuk Nabi Muhammad ketika kita berselawat untuk Nabi Muhammad. Imam Dusuki sudah Habib ijazahkan, amalkan salawat mudharriyah agar terbukakan hijab antara diri kita dengan Nabi Muhammad sehingga dapat melihat ketampanan wajahnya yang sangat mulia. Baca salawat mudharriyah karya Imam Al-Busairi. Salawatnya enggak sampai 5 menit mungkin kita baca setiap malam Jumat. Tapi memiliki fadilah yang amat luar biasa. Imam Dasuki berkata di dalam kitabnya. Bahkan aslafuna ada yang mengatakan membacanya di pagi hari Jumat. Baca malam Jumatnya baca, pagi harinya baca. Kalau ingin bertemu dengan berjumpa dengan Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah tampakkan angkat hijab antara diri kita dengan Nabi Muhammad hingga Allah dapat melihatkan ketampanan wajahnya, sinarnya yang sangat terang benderang sehingga ketika kita melihat akan timbul kerinduan dan kerinduan itu yang akan menimbulkan tetesan air mata, bahkan darah sekalipun tidak mampu membendung ketika kerinduan itu timbul karena sudah perjumpaan yang kami takutkan. Ketika kami inginkan perjumpaan, kekasih telah meninggalkan tempat dan tidak ingin lagi berjumpa dengan kami. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Khalilullah, kami ingin seperti umatmu yang di dalam hadismu an azqal ala ummati ala ihwani. Aku rindu ingin bertemu dengan saudaraku. Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Antum ashabi ihwani man amana bi walam yarani walakin amana bi. Humul qawm fi akhir zaman lam yarani walakin yu'minuna bi.
Ya ikhwani, kata Nabi Muhammad, saudaraku, mereka kaum di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dirindukan Nabi Muhammad. Kalau sudah dirindukan Nabi Muhammad, nanti timbul rindu kita kepada Nabi Muhammad. Dan kalau sudah ditampakkan, akan tidak tergantikan oleh apapun yang ada di alam ini. Sehingga Sauban ketika memikirkan hal tersebut, yang dipikirkan bukan tidak masuk surganya atau masuk nerakanya, tapi kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Bahkan ketika dia masuk surga, dia tidak menginginkan, yang dipinginkan bersama Nabi Muhammad. Bayangkan kalau sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi berkata, aku duduk bersama Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Al-Attas lebih aku sukai ketimbang aku duduk di dalam surga. Bagaimana dengan Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Semoga Allah menjauhkan hati kita daripada gulub yang tidak ada khusyuk, daripada tidak adanya keyakinan kepada Allah, lemahnya keimanan kepada Allah atas dasar-dasar fondasi iman yang wajib kita lakukan. Timbulkan makna al-ihsan dalam diri kami ya Rabb. Anta budaka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kami menyembahmu seakan-akan kami melihatmu. Jikalau kami tidak mampu seperti itu, maka jadikan kami yakin bahwa kau melihat kami. Kau mengetahui keadaan kami. Kau mendengarkan doa kami karena kau zat yang maha mendengar. Karena kau zat yang maha mengetahui. Ya Allahu ya Rabbana, ya Rahman ya Rahim. Jangan kau haramkan bagi diri kami untuk mendapatkan rahmat-Mu di malam yang mulia ini. Karena malam ini bersambung dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jawad, ya Halim. Perbaiki keadaan kami, perbaiki keadaan umat, perbaiki negeri kami, perbaiki lingkungan kami, perbaiki keluarga kami, perbaiki anak-anak kami, perbaiki diri kami, jaga keluarga kami, jaga anak-anak kami. Kami titipkan kepadamu ya Rabb. Setelah kami berusaha, kami bertawakal kepadamu ya Allah atas segala cobaan yang terjadi di tengah-tengah kami, atas cobaan yang menimpa diri kami, keluarga kami, lingkungan kami, bangsa kami. Kami mohon perlindungan dari perlindungan-Mu yang tak mampu ditembus oleh syaitan atau apapun juga ya Rabb. Ya Rabb, jaga kami dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Ya Allah, lindungi kami, tunjukkan kami yang benar itu benar, dan berikan kami kekuatan menjalankannya, dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, dan berikan kami kekuatan pula untuk menjauhinya ya Arhamar Rahimin. Bukankah zat-Mu yang maha mendengar, Kau telah dengarkan ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, ya Maulana, ya Mujib, ya Hadiran la taghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina gharib. Ayo baca sama-sama. Ini dijazakan dari Habib Ahmad bin Hasan Attas. Ya Maulana, ya Mujib, ya Hadiran la taghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina gharib. Sekali lagi, tawassalna ilaika bil habib ya Hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina gharib ya Arhamar Rahimin. Taqdi hajatina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin salatan abdika allati ilatahu wa rasulullah silatahu wa anta lahi ya ilahi wa likulli karbin azim farid ma'na fiha wa sabbit aqdamana ala sirat alladhi salaka aslafuna salihin. Amin amin ya rabbal alamin.